Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran informasi genetik pada mata kuliah Biokimia 2. Untuk subbabnya yang pertama ada gen atau genetika, yang kedua konsep dogma sentral, yang ketiga perbedaan DNA dan RNA, yang keempat replikasi, transkripsi, dan yang terakhir translasi. Untuk yang pertama, gen, yaitu gen adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan. Untuk gen sendiri ada fenotip kualitatif dan fenotip kuantitatif. Fenotip adalah suatu karakteristik yang dapat diamati dari suatu organisme. Untuk fenotip kualitatif ada warna tubuh, bentuk fisik, bentuk sirip. Sedangkan untuk fenotip kualitatif ada panjang tubuh, kandungan lemak, dan persentase daging. Untuk warna tubuh, bentuk fisik, bentuk sirip, panjang tubuh, kandungan lemak itu sendiri merupakan ekspresi dari gen. Untuk selanjutnya yaitu konsep dogma sentral dalam biologi. Informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein. Jadi pada awalnya DNA itu direplikasi atau diperbanyak seperti itu. Kemudian ditranskripsi atau diekspresikan menjadi mRNA dan kemudian diterjemahkan atau ditranslasi menjadi protein atau polinukleotida. Selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. Untuk DNA sendiri yaitu double stranded atau ikatan ganda seperti tangga propilin. Sedangkan kalau RNA single stranded atau ikatan tunggal. Jadi dapat diamati untuk yang DNA itu seperti tangga propilin seperti ini pada gambar. Sedangkan kalau RNA single. Untuk selanjutnya, untuk gulanya pada RNA sendiri yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA ribosa. Untuk yang terakhir yaitu pada gugus basanya ada, kalau yang DNA itu ada timin, sitosin, adenin, dan guanin. Sedangkan pada RNA perbedaannya cuma pada timin dan urasil. Pada RNA yaitu urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Untuk selanjutnya, replikasi DNA secara semi konservatif. Setiap DNA yang baru memiliki satu strand DNA lama dan satu strand DNA yang baru. Jadi untuk DNA yang double helix tadi, separuhnya itu dibuat untuk menjadi DNA yang baru, dikopi seperti itu, setengah-setengah. Untuk tahapan replikasi DNA sendiri, yang pertama pembukaan struktur double helix DNA oleh helikase. Jadi seperti tangga propilin tadi, strukturnya itu dibuka. Kemudian enzim DNA polimerase membuat strand DNA baru dari template single strand DNA yang terbuka. Jadi setelah tadi terbuka, kemudian enzim DNA polimerase membuat DNA yang baru, mengcopy dari DNA yang lama, yang disebut leading strand dan lagging strand. Kemudian yang ketiga, enzim primase menyintesis primer RNA pendek lalu diperpanjang oleh
DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Untuk fragmen Okazaki sendiri itu pada lagging strain. Nah, selanjutnya yang keempat, enzim ligase kemudian menyambungkan fragmen Okazaki tersebut. Jadi untuk enzim primase yang mensintesis primer RNA tadi, kemudian fragmen Okazaki-nya disambungkan oleh enzim ligase. Untuk selanjutnya yaitu proses atau transkripsi. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik dan di sitoplasma pada sel prokariotik. Untuk transkripsi adalah sebuah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Pada proses transkripsi DNA, template dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan kalau sintesis RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi untuk transkripsi sendiri adalah proses pembuatan mRNA yang merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya. Untuk tahapan transkripsi sendiri ada 3, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Untuk terminasi sendiri yaitu yang pertama adalah di dalam nukleus. RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Jadi double helix tadi dibuka oleh RNA polimerase menjadi 2. Untuk selanjutnya yaitu proses inisiasi. Ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan inisiasi. Nah, untuk RNA polimerase tadi yang membuka double helix ketika sampai kepada promotor, itu yang disebut dengan inisiasi. Jadi bergeraknya itu dari terminator ke promotor. Ketika RNA polimerase sudah sampai ke promotor, nah itu sudah dinamakan inisiasi. Untuk yang selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Jadi tadi kan sudah dari promotor, kemudian kembali lagi menuju terminator dan membentuk mRNA. Ketika mRNA polimerase telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Jadi proses akhirnya yaitu ketika RNA polimerase kembali lagi ke terminator dan terminasi selesai. Transkripsi selesai dengan proses akhir yaitu terminasi. Untuk proses selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polinukleotida atau protein. Jadi mRNA tadi diterjemahkan dan dirangkai menjadi suatu polinukleotida atau protein. Jadi pada proses yang begitu rumit ini yaitu suatu proses sintesis protein. Proses translasi terjadi pada ribosom. Nah, untuk tahapan translasi sendiri ada 3 seperti pada proses selanjutnya. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk proses tahap pertamanya yaitu translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut codon start. Nah, codon startnya yaitu AUG dari 3 pasang basa nitrogen. Kemudian tahap selanjutnya yaitu elongasi. Pada tahap ini kodon yang dibawa pada mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino.
Setelah itu masing-masing asam amino akan digabung oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Jadi pada kodon mRNA tadi diterjemahkan oleh asam amino yang digabungkan oleh tRNA. Untuk hasil akhir dari elongasi sendiri yaitu rantai polipeptida. Untuk proses selanjutnya yaitu terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Codon stop ada 3 yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi codon stop adalah AUU. Untuk codon stop yang pada gambar itu yang merah. Nah, demikian